Saudara-saudara, hari ini kami melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 18.760 spesimen. Dari jumlah pemeriksaan ini, kita dapatkan kasus baru, konfirmasi COVID-19 sebanyak 857 orang, sehingga totalnya menjadi 38.277 orang. Namun angka ini tentunya tidak tersebar merata di seluruh wilayah tanah air. Kalau kita perhatikan dari data yang kita miliki, maka peningkatan tertinggi kita dapatkan di Jawa Timur dengan penambahan 196 orang. Dan ada laporan sembuh 75 orang. Kemudian Sulawesi Selatan 133 orang konfirmasi positif kasus baru dan 36 sembuh. DKI Jakarta 117 kasus konfirmasi baru dan melaporkan 249 orang sembuh. Kemudian Jawa Tengah 113 pasien konfirmasi positif yang baru dan 20 kasus sembuh. Kalimantan Selatan 70 kasus sembuh dan 70 kasus baru dan 30 kasus yang sembuh. Saudara-saudara, 22 provinsi hari ini melaporkan angka kasus baru di bawah 10. Ada 6 provinsi yang sama sekali tidak dilaporkan atau tidak ditemukan ada kasus baru. Kalau kita perhatikan lebih detail lagi, peningkatan kasus ini disebabkan karena semakin agresifnya tracing yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan setempat. Kajian kontak erat dari kasus positif yang dirawat, yang kemudian dilakukan tracing dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, dengan testing, menggunakan PCR maupun dengan TCM, inilah yang kemudian memberikan gambaran yang demikian tinggi. Kita berharap bahwa ini juga merupakan upaya untuk kemudian melakukan isolasi ketat dari kasus-kasus positif sehingga tidak menjadi sumber penularan di tengah masyarakat. Total kasus sembuh yang kita dapatkan hari ini adalah 755 orang, sehingga totalnya menjadi 14.531 orang. Meninggal 43 orang, sehingga total menjadi 2.134 orang. Lebih 430 kabupaten kota telah terdampak di 34 provinsi. Dan kemudian kita masih melakukan pemantauan terhadap 41.639 orang ODP dan kemudian juga masih melakukan pengawasan ketat terhadap 13.574 orang kasus PDP. Saudara-saudara, ini beberapa hal yang harus kita cermati betul. Upaya yang kita lakukan untuk secara agresif melakukan tracing, penelusuran dari kasus positif konfirmasi yang kita dapatkan, disertai dengan upaya untuk melakukan testing, yaitu pemeriksaan laboratorium terhadap kasus yang ditemukan secara masif, ini memberikan gambaran bahwa kita secara bersungguh-sungguh untuk berupaya menghentikan sebaran ini. Kita tahu bahwa wilayah negara kita, wilayah tanah air kita memiliki resiko epidemiologi yang tidak sama. Karena kita pahami bahwa faktor pembawa penyakit ini adalah manusia. Oleh karena itu, mobilitas manusia dalam kepentingan sosialnya pada semua wilayah di tanah air tentunya tidak sama. Sebagai contoh, kita akan gambarkan betapa upaya kita untuk tracing tidak bisa diabaikan dan tidak bisa dianggap lebih jelek dibanding negara yang lain. Semisal Jakarta, kita sudah melakukan pemeriksaan 17.954 tes per 1 juta penduduk. Kita melakukan 17.954 tes per 1 juta penduduk. Kalau kemudian kita bandingkan ini dengan negara yang lain, misalnya dengan Jepang, Jepang hanya melakukan 2.626 tes per 1 juta penduduk. Vietnam 2.826 tes per 1 juta penduduk. Filipina 4.419 per 1 juta penduduk.
Thailand 6.708 tes per 1 juta penduduk. Memang kalau dibandingkan dengan Korea Selatan yang mencapai 21.353 tes per 1 juta penduduk, kita masih berada di bawahnya. Namun sekali lagi, ini adalah gambaran dari masifnya pemeriksaan yang kita lakukan sebagai tindak lanjut dari agresifnya kita melakukan kontak tracing. Sudah barang tentu ini akan kita lanjutkan dengan bagaimana melakukan isolasi secara baik dan kemudian melakukan perawatan dan pemberian terapi yang secara baik. Yang kemudian bisa kita lihat bahwa perkembangan kasus sembuh pun sangat mengembirakan dengan laju yang cukup besar. Saudara-saudara, inilah beberapa hal yang bisa kita pahami di dalam kaitan dengan penanganan COVID-19 di tanah air kita. Sekali lagi, kami meminta COVID-19 masalah kita bersama. Bukan hanya masalah pemerintah, tapi masalah semuanya. Dan ini adalah bencana nasional. Dan inilah yang harus kita hadapi secara bersama-sama, secara bergotong royong, tidak terputus. Oleh karena itu keberhasilan ini adalah keberhasilan kita. Karena kita yakin betul bahwa kita mampu menanganinya ini. Kita pasti mampu menangani permasalahan ini. Selamat sore dan terima kasih.